Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita akan menjelajahi sisi lain dunia yang penuh misteri. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena reputasinya sebagai kerajaan jin terbesar di Nusantara. Kita akan menelusuri labirin mistis Alas Purwo, Banyuwangi, kota yang dijuluki The Sunrise of Java, menyimpan sebuah gerbang menuju dunia lain. Alas Purwo, dengan luas lebih dari 43.000 hektar, adalah rumah bagi ratusan spesies flora dan fauna. Tapi di balik keindahannya, hutan ini menyimpan aura yang begitu pekat dan mencekam. Masyarakat setempat percaya Alas Purwo bukanlah hutan biasa. Ini adalah titik pertemuan, sebuah pusat pemerintahan bagi makhluk tak kasat mata dari seluruh penjuru Nusantara. Legenda menyebutkan bahwa nama Alas Purwo sendiri berarti hutan pertama atau hutan permulaan. Konon, inilah daratan pertama yang muncul dari lautan saat penciptaan dunia. Karena usianya yang purba, energi gaib di tempat ini begitu kuat. Para praktisi spiritual dari berbagai daerah sering datang ke sini untuk bersemedi, mencari wangsit, atau menyempurnakan ilmu mereka. Terdapat puluhan goa yang tersebar di dalam hutan, dan beberapa di antaranya seperti Goa Istana dan Goa Padepokan dianggap sebagai tempat sakral yang dijaga oleh entitas gaib yang sangat kuat. Namun, yang membuat Alas Purwo begitu terkenal adalah cerita-cerita tentang orang yang hilang. Bukan satu atau dua, tapi banyak sekali kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang masuk dengan niat tidak baik, atau mereka yang tanpa sengaja melanggar pantangan, seringkali tidak pernah bisa menemukan jalan pulang. Mereka seolah ditelan oleh lebatnya pepohonan, masuk ke dalam sebuah dimensi yang berbeda, sebuah labirin tanpa ujung. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang para pendaki atau pengunjung yang tersesat. Mereka mengaku berjalan berjam-jam, bahkan berhari-hari, tapi hanya berputar-putar di area yang sama. Kompas dan GPS mendadak tidak berfungsi. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Terkadang seperti panggilan, terkadang seperti tangisan. Beberapa yang berhasil kembali menceritakan pengalaman surreal mereka, melihat perkampungan gaib yang ramai, pasar yang dipenuhi makhluk aneh, atau bahkan diajak makan dan minum oleh penghuni tak terlihat. Menurut kepercayaan lokal, mereka yang hilang sebenarnya tidak benar-benar lenyap. Mereka diambil atau disembunyikan oleh para penunggu hutan. Mereka masuk ke dalam sebuah alam paralel yang berdampingan dengan alam kita. Di sana, waktu berjalan berbeda. Sehari di alam mereka bisa jadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di dunia kita. Itulah mengapa seringkali orang yang ditemukan kembali setelah hilang berhari-hari merasa hanya pergi sebentar. Kondisi mereka pun seringkali linglung, tidak ingat apa yang terjadi. Seolah sebagian ingatan mereka telah dihapus. Kawasan Alas Purwo juga dipercaya sebagai gerbang utama menuju Istana Ratu Laut Selatan. Ada sebuah pantai di dalam area Taman Nasional, yaitu Pantai Plengkung atau Jilen, yang terkenal di kalangan peselancar dunia. Namun tak jauh dari sana, ada titik-titik yang dianggap keramat, tempat para pengikut setia Nyi Roro Kidul melakukan ritual. Konon, ada jalur gaib yang menghubungkan Alas Purwo langsung dengan kerajaan di dasar Samudra Hindia. Fenomena lain yang sering terjadi adalah penampakan. Banyak pengunjung yang merekam atau memotret hal-hal aneh. Mulai dari sosok bayangan hitam yang melintas cepat, mata merah yang mengintai dari balik semak-semak, hingga wujud wanita berbaju putih yang duduk di dahan pohon. Suasana di dalam hutan, terutama setelah matahari terbenam, berubah 180 derajat. Udara menjadi lebih dingin,
Suara serangga malam terdengar seperti bisikan, dan setiap bayangan seolah hidup dan bergerak. Ada sebuah pantangan yang sangat dipegang teguh oleh siapapun yang masuk ke alas Purwo. Jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan, baik itu sehelai daun, sebongkah batu, atau ranting pohon sekalipun. Barang siapa yang melanggarnya, diyakini akan diikuti oleh penunggu hutan sampai ke rumah. Mereka akan mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti teror suara, penampakan, atau bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, sampai barang yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya. Kisah tentang orang hilang ini bukan sekadar isapan jempol belaka. Tim SAR dan para relawan seringkali harus melakukan pencarian besar-besaran di hutan ini. Dan yang membuat pencarian semakin sulit adalah medan yang berat dan aura mistis yang seolah sengaja menyembunyikan korbannya. Para sesepuh desa biasanya akan turun tangan, melakukan ritual khusus untuk meminta izin kepada para danyang atau penguasa gaib alas Purwo agar orang yang hilang bisa dilepaskan dan ditemukan kembali. Jadi, apa sebenarnya yang membuat alas Purwo begitu angker? Apakah ini murni sugesti yang dibangun dari cerita turun-temurun, atau memang ada kekuatan lain yang bersemayam di sana? Bagi sebagian orang, ini adalah labirin alam yang membingungkan. Bagi Yong Lane, ini adalah gerbang tanpa tepi menuju dunia yang tidak kita pahami. Hutan ini adalah saksi bisu dari ribuan rahasia kuno, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi begitu tipis. Alas Purwo mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa kita hanyalah tamu di alam ini. Ada aturan tak tertulis yang harus kita hormati. Ada penghuni lain yang hidup berdampingan dengan kita. Memasuki alas Purwo bukan hanya soal keberanian fisik, tapi juga kesiapan mental dan spiritual. Menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, dan yang terpenting, menjaga niat di dalam hati. Karena di dalam hutan purba ini, setiap niat akan terbaca dan setiap langkah akan diawasi. Beranikah kamu melangkahkan kaki ke dalam gerbang tanpa tepi ini, menelusuri labirin di mana setiap belokan bisa menjadi jalan pulang? Atau justru awal dari sebuah perjalanan tanpa akhir di kerajaan jin Nusantara? Misteri alas Purwo mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dan mungkin memang itulah yang membuatnya tetap menjadi salah satu tempat paling legendaris di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian pernah punya pengalaman mistis di sebuah hutan? Ceritakan kepada kami. Sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya. Tetaplah penasaran dan tetaplah waspada.